Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Sudah sewajibnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat rezeki yang penuh berkah. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan bacakan cerita yang diambil dari buku 1001 Kisah Teladan yang ditulis Syekh Hani Al-Hajj yang berjudul Al-Mas'ud dan Orang Nestapa. Utbah bin Rabi'ah Al-Mas'ud kembali dari suatu peperangan yang terjadi untuk membela agama Allah. Dia bertempur mati-matian hingga tertawan lalu dilepaskan. Setelah kembali, ia melakukan tawaf di Ka'bah seraya memanjatkan doa. Ya Allah, berilah ampunan kepada Al-Mahrum. Al-Mahrum. Bukan Al-Marhum lah, ini Al-Mahrum, artinya orang nestapa. Karena berulang-ulang setiap kali melakukan tawaf di Ka'bah, ia memanjatkan doa itu, maka salah seorang di antara mereka bertanya, "Wahai Utbah, siapakah orang nestapa Al-Mahrum yang engkau mohonkan ampunan itu?" Ia menjawab, "Akulah orang nestapa itu." Penanya itu kemudian bertanya lagi, "Bukankah engkau Al-Mas'ud yang mendapat kebahagiaan? Bagaimana engkau menjadi orang yang nestapa?" Utbah menjawab, "Kami pernah dalam satu tugas perang sebanyak 10 orang tertara berkuda. Kami pergi untuk mengintai musuh setelah peperangan yang kami lakukan untuk membela agama Allah dan kami memperoleh kemenangan besar. Akan tetapi ternyata musuh memasang perangkap dan ratusan tentara mereka mengepung sehingga kami dapat mereka tawan. Dalam keadaan tertawan, kami tidak dapat melakukan apapun untuk pertempuran itu selain melakukan ibadah dan doa agar Allah memberi kemenangan kepada pasukannya melawan musuh-musuhnya. Setelah beberapa hari berselang, berita kemenangan pasukan Islam sampai ke telinga kami dan sepupu Kaisar Romawi terbunuh dalam pertempuran sehingga membuatnya sangat sedih dan geram. Pada hari berikutnya, Kaisar mengeluarkan keputusan perintah agar kami semua dihukum mati. Kemudian kami dibawa keluar menuju pelataran tempat hukuman mati dilaksanakan. Kami lalu melakukan sholat dengan sebaik-baiknya dan memanjatkan doa dengan suku-sukunya. Setelah mereka selesai menutup mata kami, Kaisar datang untuk menyaksikan sendiri pelaksanaan hukuman mati yang hendak dilakukan terhadap kami. Lalu menterinya berkata, "Bagaimana kalau penutup mata mereka dibuka agar mereka dapat melihat derita kematian masing-masing?" Mereka pun kemudian membuka kembali penutup mata kami. Sungguh demi Allah, yang tiada satupun sesembahan selain Dia. Saat mereka membuka penutup mata, aku melihat setiap kali penggalan pedang pada leher seorang tawanan dari kami diayunkan. Setiap kali itu pula aku melihat langit terbuka dan malaikat turun menyambut dengan gembira membawa arwah tawanan itu pergi. Hukuman mati terus dilaksanakan hingga tawanan yang ke-9 dan hanya tinggal aku sendiri. Lalu menteri itu berkata lagi, "Wahai Kaisar, siapakah yang akan menyampaikan kepada orang-orang muslim tentang apa yang kita lakukan ini agar mereka menjadi sedih dan perasaan mereka tersayat?"
Tidakkah sebaiknya kita lepaskan saja tawanan terakhir ini agar ia sendiri yang menyampaikan kepada komandan dan pasukan muslim apa yang ia saksikan. Kaisar pun menyetujui usul menterinya itu. Akhirnya aku dilepas dan kembali seorang diri dari 10 orang yang ditawan. Aku tidak mendapatkan surga, aku tidak memperoleh kematian syahid, aku tidak mendapatkan sambutan malaikat, sehingga aku menjadi nestapa. Sementara para malaikat itu menemani arwah mereka ke langit. Tidakkah dengan demikian aku menjadi nestapa al-mahrum, setelah sebelumnya aku mendapat kebahagiaan al-mas'ud. Semoga Allah memberinya ampunan. Ia meninggal dunia dengan bahagia karena ia takut bergabung dalam perang berikutnya dan memperoleh apa yang ia idamkan, gugur menjadi syahid. Nah, jadi ketika pasukan muslim itu dibunuh oleh musuh, dia melihat arwahnya itu disambut oleh malaikat gitu. Nah, memang kalau orang-orang yang sudah kasaf itu artinya Allah memberikan kelebihan ke dia bahwa dia bisa melihat alam-alam gaib. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.